Baby Embun. Ya, ini dia map bermuda kita yang sudah pastinya kita udah hafal untuk drop zone masing-masing timnya sendiri. Tapi kemungkinan mungkin akan ada perubahan lagi kah, mengingat juga EVOS-nya bakal konsisten lagi-lagi menuju ke arah atas ya. Ini bisa jadi antara Bullseye dan juga Sipir, dan gue rasa di sini masing-masing timnya oke, ini yang bakal masih konsisten. Kita bisa lihat hampir semua tim, ada TP juga yang masih mengincar observatorinya, dan juga ada teman-teman dari Boss Nightmare yang memang dia berada di arah pinggir zona yaitu area Rinem. Juga ada IOG yang masih konsisten juga untuk turun di clock tower-nya, sedangkan belum ada perubahan satupun untuk teman-teman dari masing-masing tim ya. Yes, dan kalau misalnya kita ngeliat sendiri untuk di Boom Esports ini mereka akan bertemu dengan Aura Esports di lokasi yang sama, dan di observatory TP ini nggak berani ngambil resiko untuk memecah player mereka ke arah lainnya. Sementara di sini kita bisa lihat untuk Aura Esports bertemu dengan Boom Esports di sini sudah mulai ada tembak-menembak. Marley sudah di take down dan akan langsung dipulangkan ke lobby begitu saja kah? Tapi ternyata yes, bisa didapatkan. Di sisi lain Goons juga berhasil mendapatkan maybe. Mang juga sudah di take down. Tersisa satu member saja dari Boom, yaitu Alnova yang akan langsung diincar, dijadikan bulan-bulanan oleh Aura Esports. Amek di sini akan mendapatkan Mang sekaligus secure point kill kedua untuk Aura Esports, dan ini dia Aura Esports. Aura Fire sudah menunjukkan performanya di match keempat hari ini. Ya, lagi-lagi kalau gue lihat ya, gue flashback tadi di match sebelumnya juga Boom Esports akan bertemu dengan Aura Esports, lagi-lagi harus bertemu lagi untuk di match keempat kita. Walaupun di sini memang sangat mudah dilihat banget, chance-nya bisa jadi Aura Esports yang berhasil untuk memenangkan fight-nya, karena kalau gue rasa di sini setup dari seorang Boom Esports cukup jauh, cukup kurang baik, mengingat mereka tuh masih minim resource-nya juga ya. Kita bisa lihat tadi juga terculik langsung, ada Marley mencoba untuk open begitu aja, mencoba jumpsuit, padahal posisinya sangat nggak wise banget, mengingat tadi masih ada Fader yang masih mencoba mendapatkan obstacle-nya. Yes, kalau misalnya kita ngomongin untuk setup dari Aura Esports sendiri, mereka sudah turun terlebih dahulu dan Boom itu cenderung nggak siap, dan ketika satu member dari Boom Esports itu terculik, mereka langsung ke distract dan itu lumayan mengganggu pergerakan dari mereka. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini sudah ada Sesmizu yang bertemu dengan EVOS Esports nih, Baby Embun. Nah, ini dia ada Sesmizu yang rupanya mengganti drop point mereka ya. Dia mencoba menturun di area atas, mencoba untuk bertengger aja dari Thanos di sini. Tapi di sini kalau gue bilang Thanos berhasil untuk mendapatkan senjata dan langsung nge-tapping ke arah Mr. 05. Yes, tapi sayang sekali tembakannya masih belum bisa nge-take down Mr. 05 ini. Dan kalau misalnya kita lihat untuk Fung sendiri, dia akhirnya coba turun mendekati arah Notden, dan kalau misalnya kita lihat pergerakan dari EVOS ini benar-benar ngelilingin Sesmizu nih, Baby Embun. Ya, di mana juga teman-teman e-sport ya sudah membagi positionnya. Kita bisa lihat di sebelah kiri itu ada 2 orang, sedangkan di atas dan juga di bawah masih ada 1 orang juga yang mencoba untuk menahan pergerakan dari teman-teman Sesmizu. Tapi di sisi lain ada Aerowolf juga yang kemungkinan bakal mencoba mendapatkan poin-poin killnya, kan mengingat di bawah sana ada teman-teman dari Rosugo Veda. Yes, sementara dari Banks ini sudah menotis pergerakan dari Rosugo Aegis, tapi tembakan yang dia lancarkan belum sanggup men-take down Aegis itu sendiri. Tapi ada satu member dari Rosugo yang sudah mulai masuk ke benteng pertahanan dari Aerowolf ini. Sementara itu Black menyadari hal tersebut, dia tarik mundur sedikit, mencoba menarik Rosugo lebih maju lagi ke dalam tempat yang mereka huni. Ya, di sini kalau gue lihat lagi ya, dari Bank yang di sini menggunakan senjata woodpecker-nya, walaupun dia sudah mendapatkan phase di sini phase 1 yang gak kemungkinan juga dia harus mau nggak mau, siap nggak siap harus langsung diras saja oleh teman-teman dari Rosugo Veda yang sudah memulai untuk masuk ke dalam kompon area Aerowolf. Yes, kalau misalnya kita lihat sendiri untuk Aerowolf, mereka sudah mendapatkan satu rumah yang sangat besar dan mereka sudah mulai setup untuk membuka jebakan supaya Rosugo Veda begitu masuk bisa langsung mereka take down. Dan bener aja, Aegis di sini sudah kehilangan setengah darah tapi masih bisa selamat, masih bisa healing terlebih dahulu, dan Aibius di sini juga akan sekarat dan ternyata ada berhasil di take down oleh Aerowolf. Ternyata di sini sudah ada terjadi jual beli tembakan, tapi ternyata dari Aerowolf di sini masih perkasa banget meskipun 2 membernya sekarat, dan Rosugo Veda bener aja langsung masuk ke jebakan yang dibuat oleh Aerowolf Pro Team sekaligus mensecure 4 poin kill di early game match keempat hari ini, Baby Embun. Ya, kalau gue lihat lagi ya, Aerowolf di sini yang memang punya setup yang cukup bagus. Dia tadi kita bisa lihat ya, ada Bank juga yang mencoba untuk mundur juga, dan di dalamnya juga ada beberapa tim, ada beberapa anak-anak dari Aerowolf juga yang memang sudah mencoba siap mau nggak mau mereka bakal oke, lu datang gue beli gitu. Ya udah langsung aja
kita juga bisa lihat juga ada beberapa krono yang sudah diaktifkan juga oleh teman-teman dari Aerowolf, sehingga tadi ada tembakan yang cukup tidak masuk damage ke dalam teman-teman dari Aerowolf sendiri. Walaupun tadi Rasugo memang sudah cukup oke lah untuk mencoba untuk melakukan racing ke depan, tapi ya biar gimana pun di sini Aerowolf masih juga cukup kuat untuk menghalau teman-teman yang bakal datang ke arah mereka. Yes, jebakannya itu benar-benar di setup dengan rapi banget ya. Kalau misalnya kita ingat sendiri, Blake itu salah satu rusher dari Aerowolf yang lumayan agresif bisa dibilang ya. Tapi ternyata untuk setup trap yang mereka buat, dia cukup bersabar, narik ulur dulu sedikit. Oke, gue nggak mau terlalu maju daripada hilang satu jadi timpang warnya. Dia mundur, biarin teman-temannya regroup dulu. Yes, benar. Apalagi di sini Aerowolf sudah mengantongi 4 poin kill. Yes. Oke, dia sudah mengamankan 4 poinnya. Dia mencoba untuk holding dulu harusnya di area tengah, karena kalau gua rasa ini masih zona pertama juga, Yes. yang kemungkinan masih masuk area rumah beton yang mereka akan mencoba setup dulu di sini. Dan gua rasa teman-teman yang masih ada di belakang atau di samping-samping zona yang kemungkinan bakal mencoba untuk masuk ke dalam zona tengah bisa jadi, karena gua rasa di sini Potse yang memang tempo permainannya cukup agresif kemungkinan bakal mencoba rotasi cepat lagi, menggunakan vehicle lagi seperti seperti match pertama kita yang kalau sudah kita lihat. Dan gua rasa ini Aerowolf mau nggak mau mempersiapkan lagi, menghadang lagi untuk teman-teman atau tim-tim yang bakal coming ke arah mereka. Yes, dan selagi mereka menunggu hal tersebut terjadi, mereka akan stay dulu di kompon mereka yang sudah mereka kuasai ini. Tapi kalau misalkan kita ngeliat pergerakan Aerowolf sendiri, ini satu objektif yang menurut gue sudah tercapai dari mereka. Karena mereka sementara ini menduduki posisi pertama di pot A. Dan yang mereka butuhkan adalah konsistensi supaya nggak ditarik turun nih. Lagi dingin nih puncak nih. Lagi dingin ya, apalagi ada Bos Nightmare yang diam-diam mulai memanjat naik lagi untuk di pot kecilnya. Ini dia. Oke, ini ya. Kalau kita bisa lihat juga ada danger zone yang dimana danger ini cukup mitos juga, Iya, dimana ada danger. Di situ ada tim yang sedang di bawah area dangernya sendiri, dan kemungkinan juga dari rotasi segala arah udah masuk akal banget kalau tim-tim sudah sudah harus tahu bahwa di rumah betonnya sendiri tuh udah pasti akan ada orang. Yes, tapi kalau misalnya kita ngelihat untuk di area peak, sebenarnya Aerowolf ini nggak sendirian. Di bawah sudah ada pendatang yaitu Island of Curse, dan di atasnya ini masih ada satu tim lagi. Posisi Aerowolf sebenarnya agak terjepit. Kenapa? Karena memang tempat dia mencoba untuk holding position itu adalah tempat segala arah rotasi akan masuk ke area tengah. Yes, itu dia. Dan ini kalau misalnya kita lihat, Bos Nightmare cukup santai aja, mereka nggak terlalu mau banyak pergerakan. Kalau misalnya kita ngeliat sendiri untuk 2 hari terakhir, Bos Nightmare itu bener-bener bermain objektif aja. Yang penting dapat poin, yang penting buyah, yang penting placement bagus. Yang penting 20 poin. Yang penting 20 poin. Ya, karena sudah bukan waktunya untuk main-main lagi untuk di match day ke-8 ini. Mengingat juga tadi hampir bersikutan juga nih Bos Nightmare dan juga teman-teman dari Aeronya untuk di match terakhir. Kita bisa lihat Bos Nightmare yang tersisa I'm God seorang. Yes. Dia mencoba masuk. Sedangkan Aerowolf yang memang ke distract banget karena zona juga yang mulai sempit. Dia harus berhadapan juga sama teman-teman dari DG Esport. Dan gue rasa tadi Bank cukup kehabisan UMP-nya, sempat menjadi lone survivor juga karena teman-temannya semua sudah terkena down, sampai dia mengganti SPD-nya untuk jarak yang cukup dekat begitu, cukup kurang untuk untuk menghalau teman-teman dari DG Esport. Yes. Dan itu dia, langsung ke rank 3, I'm God-nya masuk nih. I'm God-nya masuk, bener-bener dia ngasih tahu nih MGO dewa banget cuy. Iya, I'm God dewa. Yes, tapi kalau misalnya kita ngomongin nih, di sini ada Sesmizu. Sebenarnya gue lagi nungguin performance dari Sesmizu yang bisa dibilang kuda hitam untuk FFML season 3 divisi 1 nih Baby Moon. Kuda hitam, wow. Gue baru tahu nih, kuda hitam. Kenapa kuda hitam? Kuda hitam ya karena dia kuda dan hitam. Alright. Masuk akal kan? Iya, masuk akal sih. Tapi yang bikin gue bingungnya itu, oke, kita langsung pindah aja ya, karena kita udah melihat ini untuk zonanya sendiri yang mulai menyusut. Kira-kira nih daerah manakah yang akan masuk ke dalam zona, dan ya. Iya, ini untuk zonanya sendiri sebenarnya menurut gua agak sedikit repot ya. Tapi kalau misalkan zonanya kelempar sekali lagi ke arah DG, ini DG bisa happy nyayur. Happy nyayur. Karena posisi dia itu benar-benar ada di ujung jembatan yang dari Sentosa. Dan kalau misalnya zonanya banting ke dia, semua tim yang 90% berada di luar itu bakalan masuk. Dan enak banget buat DG take
down satu persatu. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini ada Sesmizu yang bertemu dengan Onyx Olympus nih, Baby Embun. Dan kalau misalnya kita lihat, gue sebenarnya nungguin dari Sesmizu ini Thanos nih, ada masuk player baru yaitu Ses Thanos. Gue masih nunggu apakah dia akan menjentikkan jarinya dan mengaktifkan skill batu akiknya itu. Batu akik langsung tewas semua ya, Iya. langsung tereliminasi luar biasa. Tapi tidak untuk di Free Fire. Tidak. Karena kalau di Free Fire sendiri kita bisa lihat untuk unik-uniknya nama nih, ada Aimgas, ya kan, ada macam-macam lah. Dan ini dia ada Aerowolf yang harus berhadapan dengan teman-teman dari IOG. Yes, untuk peperangan antara Aerowolf dengan IOG di sini cukup berimbang karena mereka meskipun ada sekarat masih bisa di heal terlebih dahulu. Sementara itu Black, garda terdepan dari Aerowolf di sini akan ter-take down. Lord di sisi lain akan ditembaki, diberikan tembakan balasan oleh Aerowolf, tapi masih belum cukup untuk menumbangkan seorang Lord sini. Ternyata ada Sesmizu yang datang menjadi orang ketiga, langsung masuk ke jantung pertahanan dari Island of God, men-take down satu membernya dan terjadi jual beli tembakan antara ketiga tim di sini. Cinta segitiga yang nggak bisa dihindari, saudara-saudara. Dan kalau misalnya kita lihat ini, Ses benar-benar berani banget maju. Roll good di sini akan ter-take down. Aerowolf akan coba sedikit bersabar, membiarkan saja Sesmizu di sini di-take down. Ternyata IOG gak bisa bertahan karena jantung pertahanannya sudah diacak-acak oleh Sesmizu. Sementara itu Aerowolf akan struggle karena mereka sudah tersisa 2 orang saja. Nathan di sini meskipun tadi ter-take down masih bisa diselamatkan. Sementara itu Aerowolf mau nggak mau harus berdiam diri di sutet yang dijaga oleh Thanos yang perkasa banget. Skill Kronos sudah dikeluarkan untuk membuka pergerakan kabur dari Aerowolf. Ternyata dari Thanos masih haus darah, ngejerin terus dari Aerowolf Pro Team di sini. Dan ternyata dari teman-teman Ses masih belum bisa naik. Ternyata dari Sesmizu ini ya udah akhirnya lepas aja. Nggak dilepas ternyata banknya di sini harus kena damage, beberapa damage, harus mencoba untuk healing mage terlebih dahulu. Sedangkan teman-teman dari Aerowolf yang tersisa ada Black di atas, dia mencoba untuk mengamankan placement harusnya. Karena kalau gue rasa di sini cukup susah banget karena Sesmizu bener-bener lagi agresif banget. Dia butuh poin kill, dia juga pengen 20 poin, dia harus menghadang teman-teman yang ada di depan mereka. Tapi kalau gue rasa Sesmizu mengurungkan niatnya, dia langsung balik mencoba untuk resource kemungkinan. Karena kalau gue rasa di sini dari Sesmizu nggak ada yang mencoba untuk ngejar lagi teman-teman dari Aerowolf. Yes, karena tadi gue ngeliat Thanos sebenarnya udah mau ngejual ini nih, udah mau ngejual perang ke arah Aerowolf, sudah mulai masuk naik, tapi ternyata 3 member dia bilang gak usah dikejar, kita mundur aja. Karena kalau misalnya kita ngejar Aerowolf itu sama aja kita keluar arah zona lebih jauh lagi. Mending Yes. kita cari objektif circle. Dan bener aja circle-nya di Baby Embun. Yoi, bener banget. Karena kalau Aerowolf terus-terusan dikejar nih sama teman Narises, yang kemungkinan juga bisa diprediksikan masih ada tim-tim yang berada di luar zona. Dan kita bisa lihat ada EVOS Esports juga yang mencoba untuk langsung masuk ke dalam zonanya. Ini kesempatan banget untuk teman-teman dari EVOS Esports yang bakal mungkin lebih agresif lagi untuk di late gamenya. Sesuai dengan EVOS Esports dari gameplaynya yang kita tahu, dia benar-benar dinamis banget. Dia bisa bermain sampai late game dengan masih posisi yang masih full team. Dan gua rasa di sini teman-teman dari EVOS Esports yang sudah berhasil untuk masuk ke dalam zona bakal berhadapan dengan teman-teman dari The Prime. Yes, dan sementara dari posisi The Prime yang sudah menguasai area atas Pochinok ini ya akan fokus ke arah 2 arah. Karena di sebelah kanannya ada Sesmizu, sedangkan di sisi kirinya ada EVOS Esports. Sementara di bawahnya ternyata ada satu tim lagi nih. Di area Pochinok lumayan padat. Sementara itu untuk EVOS Sen 13 sudah melihat Aero Black langsung saja dikenok, dan ini membiarkan Bang sendirian. Dan akhirnya TP kesel banget karena dia cuma dikasih 1 kill, tapi seenggaknya lumayan lah daripada nggak dapat apa-apa. Lumayan lah ya, karena kita bisa lihat juga ini teman-teman dari Aero memang cukup sulit ya. Dia memang sudah bebas dari pengejaran teman-teman dari Ses, tapi tidak untuk masuk ke dalam zonanya. Yes. Dan ini dia ada Faiz yang sudah mendapatkan 1 knockdown ya. Yes, dan ternyata itu adalah kawan-kawan dari Aura Esports yang mencoba masuk ke pinggir zona. Cuman di notice duluan oleh DG Esports. Setidaknya meskipun sudah di take down masih bisa di revive terlebih dahulu, karena secara vision ini DG Esports cukup terhalang. Apalagi di depan mereka ada Onyx Olympus, Baby Embun. Ya, Onyx cukup kesulitan ya. Di sini posisinya struggle banget karena kita bisa lihat nih ada Aura Esports juga yang memang berada di posisi atas mereka. Dan gua rasa masing-masing 3 tim ini, bahkan 4 yang ada di posisi bawah juga ada teman-teman dari Boss Nightmare yang wow, sepertinya masih masuk ke dalam zona. Tapi ini posisi yang cukup sulit karena kita bisa lihat ini daerah patahan yang memang cukup susah banget. Kalau andai kata
ternyata zonanya cukup mental dan mereka harus masuk ke zona. Nah, ini dia mental lagi zonanya mau nggak mau ketiga tim ini bahkan 4 tim ya termasuk Bos Sniper. Sebenarnya Bos Sniper nggak terus susah-susah banget ya, naik sedikit mereka udah masuk. Tapi ternyata dari Aura Esports di sini akan kedatangan tamu yaitu dari Onyx Olympus. Ternyata satu granat yang dilemparkan oleh Gary berhasil mendapatkan 2 member dari Aura Esports ini. Tersisa 2 orang saja, hanya menyisakan Guns dan Amek, tapi Ameknya nggak bisa membantu juga. Dia harus terklockdown di sini. Sementara itu Fader dan Piu masih bisa diselamatkan. Ternyata Fader ini masih bisa menyelamatkan kawan-kawannya. Guns di sini ternyata harus kehilangan Amek, teman rasernya, dan ternyata dari Azril dan kawan-kawan juga akan menjadi orang ketiga menjepit pergerakan dari Onyx Olympus. Sementara itu Abax yang mencoba masuk ke dalam jantung pertahanan dari Aura Esports ini malah ter-takedown. Owiza di sisi lain juga sudah terkena jars berikutnya, dan kemudian Jafra akan di-trap oleh Onyx Olympus. Ternyata dari Aura ini menunggu peperangan antara Onyx Olympus dan DG Esports selesai, dan akhirnya DG Esports berhasil melumatkan Onyx Olympus. Sementara itu dia harus regroup dulu, harus recover terlebih dahulu, tapi ternyata Aura gak mau terlalu maksa karena mereka juga butuh poin, dan ternyata Azril gak mau ngelepasin Aura Esports. Dia langsung maju mendapatkan satu knock untuk Aura Esports, dan ternyata dia cukup harus berhati-hati karena di sisi lain di sebelah kanannya sudah ada Sesmizu. Ya, dan ini dia dari teman-teman dari DG Esports yang berhasil untuk mendapatkan poin-poin killnya, dia udah menjadi third party juga, udah melumatkan teman-teman dari Onyx Olympus. Dan ini dia Aura Esports-nya harus terpulangkan, tereliminasi di posisi ke-7. Yes, ternyata dari Aura Esports ini benar-benar posisinya nggak nyaman banget sehingga DG Esports bisa dengan santainya culik satu persatu member Aura Esports. Dan kalau misalnya kita lihat Circle sebentar lagi akan update nih Baby Embun. Ya, ini dia EVOS Esports yang memang masih utuh banget. Walaupun hanya mendapatkan 1 poin kill, dia cukup bermain konsisten banget. Masuk ke dalam late game yang masih utuh. Dan Sam13 sudah mengamankan vehicle yang ada, mencoba untuk siap menabrak apapun yang ada di depan dia. Yes, kalau misalnya kita lihat sini untuk secara persebaran tim-tim di sini, tampaknya Boss Nightmare akan bertemu dengan EVOS Esports. Sementara itu Bigetron anteng aja nih di pinggir circle ingat menahan pergerakan dari The Prime Esports serta Bigetron Beat. Ya, dan ini dia Sesmizu yang masih posisi dengan utuh juga di luar zona, dan gua rasa di sini cukup susah banget karena akan berhadapan dengan teman-teman yang masih ada di luar zona, yaitu ada teman-teman dari The Prime yang juga yang masih utuh. Dan gua rasa di sini dari Bigetron yang bakal mencoba untuk tetap stabil tapi harus waspada biar gimana pun walaupun mereka sudah mendapatkan zona, tidak kemungkinan mereka harus dipeperangi juga oleh teman-teman yang bakal mencoba untuk masuk ke zona dan memperebutkan kompon dari teman-teman Bigetron. Yes, dan kalau misalnya kita lihat sini ternyata dari Bigetron sudah mengaktifkan skill Chrono. Mr. 05 akan mendapatkan Heyu di sini dan langsung saja di confirm killnya. New kill leader pun diambil oleh EVOS Esports di sini. Dan kalau misalnya kita lihat The Prime sini cukup terseok-seok karena Limzinya juga tertakedown, menyisakan 2 member saja yaitu Kesel dan Dix. Tapi ternyata kesel banget dia ke takedown. Di sini Mr. 05 akan dibalas tertakedown juga. Abu juga sudah cukup sekarat tapi setidaknya masih bisa selamat, dan ternyata ada Sesmizu yang melemparkan flontar di sini sekaligus mendapatkan member-member dari EVOS Esports. Ini benar-benar flontar yang membahayakan. Dan kalau misalnya kita lihat sini Sesmizu akhirnya mencoba nahan dulu di rumah kayu karena mereka tahu mereka punya keuntungan lebih daripada tim-tim lainnya. Snapdead di sisi lain akan menembaki satu arah yaitu TPD, tapi ternyata 2 member dari Sesmizu di sini tertakedown, bahkan 3 DG Esports di sini 2 membernya bertahan begitu saja, tapi ternyata Faiz terlihat dan langsung saja dikenok. Tersisa Azril sendirian yang akan mencoba masuk ke dalam zona yang sudah perih banget kayak kenal mantan nih. Kalau misalnya kita lihat di sini ada Bigetron Beat yang tereliminasi di posisi keempat. Sementara itu Boss Sniper benar-benar perkasa banget meluluh lantakan dari DG Esports sendiri. Ternyata harus puas di posisi ketiga dan tersisa saja